Waspada, peringatan dini cuaca hari ini, Senin, 10 Agustus 2026, sejumlah wilayah waspada hujan lebat, angin kencang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk sejumlah wilayah Indonesia pada 10 Agustus 2026. Peringatan tersebut mencakup potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, serta angin kencang. Melansir akun Instagram @infobmkg, peringatan dini angin kencang juga berlaku di beberapa provinsi. Tidak terdapat wilayah yang masuk kategori siaga maupun awas. Cakupan wilayah yang mendapat peringatan hujan mengalami perubahan. BMKG mencatat potensi hujan sedang hingga lebat di Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Waspada hujan sedang lebat. Papua Pegunungan, Papua Selatan. Peringatan dini angin kencang. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini angin kencang untuk Aceh, Banten, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara. Masyarakat di wilayah yang masuk dalam peringatan dini tersebut perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak cuaca. Pada level waspada, hujan dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti genangan, luapan air sungai, dan longsor yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut, kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah timur Laut Melongwani, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, pada Senin 10 Agustus 2026 pukul 05.17 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi awal yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada pada koordinat 4,24 lintang utara dan 126,98 bujur timur, atau sekitar 43 km timur Laut Melongwane, Sulawesi Utara. Gempa terjadi pada kedalaman 28 km. Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat laporan mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut. Informasi mengenai tingkat guncangan yang dirasakan masyarakat di wilayah sekitar juga masih menunggu laporan lebih lanjut dari pihak terkait. BMKG menyampaikan bahwa data yang dirilis merupakan informasi awal yang mengutamakan kecepatan penyampaian. Oleh karena itu, hasil pengolahan data masih bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan seiring dengan bertambahnya data yang masuk. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi, serta terus memantau perkembangan informasi resmi dari BMKG dan instansi berwenang. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1 MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2 MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3 MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan.
4 mmi. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5 mmi. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6 mmi. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7 mmi. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. 8 mmi. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. 9 mmi. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10 mmi. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11 mmi. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12 mmi. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah.